apanya, tadarus tarawih apalah gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau bicara kita sehari ini yaitu berkaitan dengan ayat yang tadi. Tujuan dari puasa adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kita mau melihat di sini bagaimana kita bisa menjadi orang bertakwa menurut Al-Qur'an. Bukan menurut kita punya atau ulama pandangankah atau hawa nafsu kita, tidak. Kita ingin melihat bagaimana kita mau menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang digaris pandukan oleh Al-Qur'an. Nah, yang ada di sana ayatnya kan mengatakan la'allakum tattaqun, bahwa puasa itu ya bukan kita sudah sebut, bukan puasa Ramadan yang menjadikan kita bertakwa. Yang kita menjadi bertakwa itu puasanya. Karena puasa itu bermacam-macam. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Asyura, ada puasa Ayyamul Bait, ada puasa Nazar, ada puasa Ramadan. Jadi salah satu jenis puasa adalah puasa Ramadan yang dijadikan panduan oleh Allah supaya kita menjadi orang bertakwa itu puasanya. Termasuk puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini 1 tahun penuh. 1 bulan penuh. Nah, kita sebut 1 tahun karena memang orang-orang terdahulu itu ingatnya dengan puasa Ramadan. 1 tahun itu pikiran mereka itu Ramadan. Karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, lau aliman nasu ma fi Ramadan, seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannau, mereka ini akan berharap bahwa setahun itu mereka bulan Ramadan. Semuanya Ramadan. Maka dari itu orang-orang saleh terdahulu, salafus saleh terdahulu, mereka ini ingat Ramadan ini selama 1 tahun. Sebelumnya mereka berdoa, Allahumma barik lana Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Ramadan. Sesudahnya mereka akan berdoa, Rabbana taqabbal minna siyamana. Rabbana taqabbal minna siyamana. Sesudah Ramadan, selama 6 bulan juga. Ya, artinya 1 tahun pikiran mereka hanya dalam Ramadan. Baik, di sini kita tadi rencananya mau bicara panjang juga kan, sampai sahur lah gitu. Tapi kan kita tadi sudah mulai dari sebelum maghrib. Sudah sebelum maghrib kalau kita teruskan semuanya, wah susah juga gitu. Ayo kita akan lihat di sini satu cara saja. Bagaimana kita mencapai takwa tersebut. Sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Kan dikatakan la'allakum tattaqun. Jadi bukan puasa Ramadan saja, ada di sana puasa-puasa yang jadi dengan puasa tersebut, puasa kita akan menjadi orang yang bertakwa. Tadi Ustaz Sirnoto baca dari surah Al-Baqarah yang pertama kan? Dibaca surah Al-Baqarah. Di sana ada 2 takwa yang disebut. Yang pertamanya yaitu kata dasar. Yang mana kata dasar tersebut adalah sifatnya hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi fa'il, sifat orang yang bertakwa tersebut. 1, itu di ayat nomor 2, hudan lil muttaqin. Sudah gitu disebut juga di ayat berikutnya, yaitu sudah berkaitan dengan orang-orang munafik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ayat ini
sama dengan puasa. Kan? Pertama tadi muttaqin, ini adalah kata dasar muttaqinnya. Jadi kita sebutnya daripada takwa katanya tersebut. Satu, muttaqin ini orang bertakwa harus berterusan, harus terus menerus. Makanya datang tatakun. Tatakun ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata sambung, kata yang berterusan. Terus. Jadi takwa tersebut nggak boleh hanya sehari, 2 hari, nggak boleh. Puasa atau takwa itu harus berterusan. Langsung terus begitu. Makanya la'allakum tattaqun. Ya kan? Nomor 2. Yang pertamanya muttaqin. Yang keduanya datang tattaqun. Karena kita sudah sebut bahwa di dalam Al-Quran, takwa itu disebutkan di 258 tempat. Takwanya itu 258 tempat di dalam Al-Quran. Ini artinya takwa ini mempunyai suatu kedudukan yang luar biasa. Karena disebut banyak kali di dalam Al-Quran. Dan itulah tujuan daripada kehidupan ini. Supaya kita bertakwa. Sebagaimana ayat yang kedua tadi disebutkan. La'allakum tattaqun. Lihat. Ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian. Ini puasa. Ayat yang tadi dibaca oleh Ustaz Sirnoto di dalam surah Al-Baqarah, "Ubudullah ya ayyuhan nas, wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, khalaqakum walladzina min qablikum, menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian." Ayat puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama dia punya edisinya. Sebagaimana Allah telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, di sini juga diwajibkan ke atas kalian sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu, sama gitu. Apa yang akhirnya dua-duanya mengatakan la'allakum tattaqun. Dua-duanya. Ayat Baqarah mengatakan la'allakum tattaqun, ayat Baqarah yang 183 la'allakum tattaqun, yaitu untuk bertakwa. Karena itu tujuannya. Tujuan kita dalam hidup ini adalah untuk bertakwa. Bagaimana kita mencapai takwanya? Yaitu ayat yang dibacakan tadi, yaitu dengan apa? Beribadah. Ubudullah, beribadahlah kalian. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sampai kepada peringkat yang takwa. Dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ayat ini jelas, wahai manusia, sembahlah Allah. Akhirnya la'allakum tattaqun. Jadi dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mencapai darajah takwa tersebut. Dengan pengertian menyembah ini adalah al-khudu at-tam, menyerahkan diri sesempurnanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup kita semuanya adalah ibadah. Sembahyang kita ibadah, puasa kita ibadah, zakat kita ibadah, haji kita ibadah. Hanya itu saja? Tidak. Berumah tangga kita ibadah, memberi makan kepada istri ibadah, menolong suami untuk masak ibadah, mendorong anak-anak kita pakai baju, menyiapkan untuk sekolah ibadah, berkawan, bergaul dengan saudara-saudara, dengan teman-teman kita, dengan pergaulan yang baik ibadah. Semuanya ibadah kehidupan ini. Dimulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, semuanya adalah ibadah itu. Seandainya kita mengingati bahwa itu ibadah. Karena kadang kita tidak ingat itu. Kita pikir kita kerja aja, itu bukan ibadah. Kita pikir kita menyuapin nasi kita kepada istri, itu pikir begitu aja. Padahal itu semuanya ibadah. Dan dapat pahala. Dan dapat pahala memberi anak, memberikan apa semua kepada keluarga-keluarga kita, atau kepada orang-orang yang lain. Bahkan jual beli kita. Pergi ke pasar, jual beli di pasar, itu juga ibadah. Masuk pasar juga, itu juga ibadah. Ya kan? Karena dikatakan kalau kita masuk ke pasar dengan membaca satu doa tertentu, ini pahalanya adalah luar biasa. Pahala-pahala yang masuk ke pasar tersebut. Nah, maka dari itu semuanya adalah ibadah. Ubudullah. Tapi dengan ibadah tersebut yaitu dengan pengertian al-amalu bitanzil.
ibadah tersebut melaksanakan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lain-lain. Ibadah yang ada semuanya digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menggunakan wahyu yang matlu, wahyu yang dibaca dan wahyu yang tidak dibaca. Wahyu yang dibaca adalah Al-Qur'an, wahyu yang tidak dibaca adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah ditetapkan di sana. Di semua ditetapkan ibadah di dalam semua. Karena semuanya akan mendapatkan pahala. Tujuan dari ibadah adalah pahala. Karena ibadah adalah at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu memasukkan makanan ke mulut istrimu, itu juga ibadah. Sahabat mengatakan, begitu juga ibadah. Memasukkan makanan ke mulut istrinya adalah ibadah. Sahabat heran coba. Mereka pikir yang ibadah itu yaitu yang di masjid. Mereka pikir ibadah itu adalah misalnya haji kah, umrah kah, itu. Sedang tidak terpikir memberi makan kepada istri, menyuapkan nasi tersebut juga ibadah, mereka tidak terpikir. Maka dari itu cara untuk kita sampai kepada takwa tersebut adalah ibadah. Maka dari itu kita niatkan. Kita niatkan ini sesudah puasa, bukan puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain, bahwa semuanya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ingat itu semua. Mulai dari bangun kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingat dari sana sampai kita lagi tidur, bismika ahya wa amut. Itu semuanya adalah ibadah. Dengan ibadah tersebut artinya kita semuanya adalah zakiran rotiban. Lidah kita sentiasa berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, bagaimana saya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sentiasa ingat kepada Allah dan termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan, biarkan lidahmu, bibirmu dalam keadaan basah berzikir. Basah berzikir. Bukan berarti kalau kita zikir terus kan sebetulnya tidak basah, kering. Ya kan, maupun kita baca saja gitu, itu akan kering tuh. Maknanya kita istimrar, berterusan. Berterusan kita berzikir. Berzikir itu dalam pengertian ibadah. Karena semua zikir ibadah. Kita jangan pikir zikir itu yang kita dari lisan saja. Ya, kita anggota badan kita juga zikir. Begitu juga hati kita zikir. Melangkahkan kaki kita dari rumah untuk kerja, itu semua langkah itu zikir. Melangkah itu semuanya adalah zikir. Menggunakan kaki kita untuk memberikan pahala kepada diri sendiri dengan memberikan nafkah kehidupan kepada keluarga. Itu adalah zikir. Kita duduk di kantor, kita duduk di tempat kerja, kita duduk di tempat-tempat semuanya dengan tujuan ingat kepada Allah, itu adalah ibadah. Jadi dengan itulah kita akan mencapai ibadah supaya kita menjadi ibadah kepada ketakwaan tadi. Dengan ibadah yang ada. Di samping ibadah kita ini diperintahkan supaya kita sampai kepada derajat supaya bisa bagaimana mencapai ketakwaan tersebut, yaitu dengan apa? Dengan kita memegang ajaran agama kita dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pegangan yang erat. Pegang semuanya. Yang ada di Quran, pegang, ada yang ada di Sunnah Nabi, pegang dengan erat. Bukan maksudnya dipegang begini, Quran dipegang erat gitu, atau hadis dipegang erat, bukan seperti begitu. Artinya laksanakan dengan kuat. Sebagaimana kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Di dalam Al-Quran ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah khususnya juga. Di sana dikatakan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tura khudzu ma atainakum biquwwah wasma'u wa falu ma fihi la'allakum tattaqun. Itu disebutkan seperti itu. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika kami mengambil janji darimu. Kemudian kami angkat gunung Sinai. Kami angkat gunung Sinai untuk memaksa kamu bertakwa. Karena apa? Karena Bani Israel tidak mau menerima ajaran Taurat. Ajaran
Kan kita sudah pernah cerita bahwa Nabi Musa ketika selamat dikejar daripada Fir'aun tersebut, akhirnya Nabi Musa kembali ke Gunung Sina. Di Gunung Sina, Nabi Musa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa selama 40 malam. 40 hari. Jadi puasa mereka memang 40 hari. Puasa Nabi Musa, puasa orang-orang Masihi, Kristen 40 hari. Bahkan mereka terkenal dengan arba'iniyah. 40 hari. Di kita juga akhirnya ada orang bertawa, 40. Ada 40. Orang Kristen itu arba'in itu. Orang-orang Yahudi arba'in juga. Nah, kita juga pakai 40, ikut mereka. Padahal yang kita orang Islam 30 kan? Nah, bukan 40. Kita ini 30 atau 29. Nah, jadi Bani Israel ini ketika Nabi Musa berada di Gunung Sinai tersebut, karena sudah dijanjikan oleh Allah, kalau kamu nanti akan dapat kitab Taurat tersebut, tapi datang sana 40 hari, 40 malam. Kamu bertapa istilahnya. Kamu bertapa, sesudah itu akan diberikan kitab. Nabi Musa datang ke sana, berada di gunung, dipilih 70 orang dari pengikutnya, orang-orang yang kenamaan, orang-orang ulama, orang-orang solehnya, 70 orang dibawa oleh Nabi Musa ke gunung tersebut. Tetapi mereka ini tidak naik ke atasnya. Ya, mereka hanya di pinggir-pinggir gunung situ, disuruh tunggu di sana. Tapi Nabi Musa naik ke atas. Nah, karena apa? Mereka takut untuk ikut Nabi Musa. Karena dikatakan ada awan, asap di gunung tersebut, Nabi Musa naik. Mereka nggak mau, takut. Nah, yang 70 orang ini dia takut, nggak mau ikut Nabi Musa. Kamu pergi aja sana. Kami nggak mau di sini. Nah, sesudah itu Nabi Musa di atas sana diturunkanlah Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada Musa, "Wahai Musa, di kitab ini adalah panduan ajaran yang harus dilaksanakan dan juga harus ditolak, jangan dilaksanakan, yaitu untuk Bani Israel. Di sini ada perintah dan larangan." Jadi bawa kitab ini, kasih tahu mereka, orang Bani Israel, bahwa di dalam kitab ini ada perintah dan larangan. Nah, akhirnya Nabi Musa turun. Ketika Nabi Musa turun bersama dengan 70 tadi, Nabi Musa berkata kepada mereka, "Wahai Bani Israel, ini adalah kitab Taurat. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perintah dan larangannya untuk kalian. Kalian, Bani Israel saja, bukan untuk semua manusia. Ini ada perintah dan larangan untuk kalian." Kata Bani Israel, "Enggak percaya. Kami enggak mau ikut. Kami tidak mau melaksanakan apa yang kamu bawa. Ini adalah dari Tuhan," kata Nabi Musa. "Ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Kalian harus melaksanakan perintah-perintah yang ada di sini." Enggak mau, kata mereka. Mereka bilang enggak mau, tetap tidak mau. Kenapa mereka enggak mau? Kalau betul ini dari Tuhan, padahal kamu kan bersama kami, harusnya Tuhan juga bersama kita. Jadi kita tahu bahwa ini dari Tuhan. Kenapa hanya kamu aja? Nah, kenapa hanya kamu ada? Maka dari itu kami tidak mau melaksanakan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa akhadhatkumus sa'il. Dalam keadaan begitu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala marah. Dan ketika itu juga mereka semuanya dimatikan oleh Allah. Jadi Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan yang demikian. Sesudah gitu dihidupkan lagi. Sesudah dimatikan, dihidupkan lagi. Sesudah dihidupkan lagi, akhirnya Nabi Musa berkata, gimana? Kami masih percaya enggak dari Tuhan? Kami enggak percaya. Tetap saja. Kami sudah dihidupkan lagi. Kami tidak percaya. Nah, dikatakan karena apa? Karena mereka minta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kalau ini benar-benar dari Tuhan, arinallaha jahratan. Perlihatkanlah kepada kami Allah secara nyata." Ini yang Allah makanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak mau, degil bahasa sini. Tetap tidak mau melaksanakan apa yang di dalam Taurat. Pegang Taurat itu dengan kuat, mereka tidak mau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang malaikat untuk apa? Untuk mengangkat gunung Sinai itu. Mereka semuanya ada di bawah. Malaikat diperintahkan oleh Allah, angkat itu gunung. Gunung yang begitu besarnya diangkat oleh malaikat. Diangkat oleh malaikat, akhirnya diancam ke Bani Israel. Yang mereka tidak percaya kepada
Nabi Musa tersebut, yaitu itu ada Taurat. Kata malaikat tersebut kepada Bani Israel, sekarang kamu mau percaya enggak? Ini adalah Taurat. Di sana ada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Musa. Kalau kamu tidak percaya, gunung ini akan menindih kalian. Akan kami lempar gunung ini kepada kalian. Semuanya mau tidak mau akan binasa. Ketika dikatakan begitu, akhirnya mereka percaya. Karena takut. Gunung dengan gemuruh yang ada diangkat oleh malaikat. Suaranya begitu besar. Kalau kamu nggak percaya, akan dilempar ini. Kamu semuanya akan dilempar oleh. Akhirnya mereka mau tidak mau. Maka itu di dalam kisah tersebut kita melihat bahwa Bani Israel itu kalau mereka sujudnya, itu sujudnya begini lihat. Kalau kita kan enggak, kita jabah kita, kening kita di tanah. Kalau mereka enggak begini. Kayak takut yang tadi seperti tadi. Nah, makanya ada asalnya ada asalnya itu kenapa orang ini sembahyangnya atau sujudnya seperti gitu melihat. Karena kita melihat sama seperti di kita juga, mereka ada 40, kita juga ada 40. Asalnya seperti gitu. Nah, mungkin ada yang dari asal. Nah, itulah masih pegang. Apa di dalam Al-Quran, apa yang di dalam Sunnah kita pegang betul-betul. Laksanakan apa yang ada. Walaupun di situ ada seperti bara. Kan Nabi ditanya, nanti bagaimana hari zaman akhir itu? Kata Rasulullah SAW adalah orang yang memegang. Nasihat Nabi, pegang itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, walaupun ya seperti panasnya bara. Panas bara kita pegang, ya. Laksanakan apa yang ada. Itu tapi ketika kita melaksanakan, Allah tidak memaksakannya, tetapi disebutnya mastata'tum. Sebisa kamu, sebisa kamu laksanakan itu semuanya. Bisa sampai 10 nggak apa-apa, laksanakan 10. Bisa 20, laksanakan 20. Itu yang ada dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi supaya kita tetap dalam keadaan takwa, sebaiknya kita memohon doa kepada Allah supaya diberi petunjuk. Di dalam ayatnya dikatakan limani tadau. Siapa yang memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala zadahum huda. Dikatakan di sana akan ditambah petunjuk tersebut. Ditambah petunjuk dan juga zadahum taqwahum. Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan ketakwaan mereka. Dengan apa? Dengan memohon. Ya, memohon. Di samping kita bekerja, kita juga mesti memohon. Doa itu penting. Jangan kita menyangka bahwa melaksanakan sesuatu tanpa doa itu tidak kita akan enggak bisa. Doa ini yang penting. Maka dari itu doa itu ada di tengah-tengah surat ayat yang mengajarkan kita tentang bulan puasa. Ada di sana ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ada di tengahnya. Ini semua berkaitan dengan puasa. Inilah kepentingan doa tersebut. Makanya kita sehari semalam berdoa dengan paling sedikitnya 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Meminta petunjuk kepada Allah. Dengan petunjuk tersebut akhirnya kita akan tetap di dalam keadaan takwa. Itu yang ada. Baiklah, sampai di situ saja. Sahurnya nanti kita sambung lagi dengan sahur yang lain. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.